Perjalanan camper van membawa saya ke daerah pesisir, tepatnya di Desa Tobia, Kabupaten Luwu. Tarik Pak, tarik Pak. Beratnya, berat banget ya Pak. Setiap nelayan dari berbagai daerah pasti punya caranya masing-masing untuk mencari ikan. Nah, di Desa Tobia, Sulawesi Selatan, sekarang saya lagi ngikutin kegiatan para nelayan di sini, yaitu malele bala. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dinaikin kemana? Bala merupakan alat tangkap jaring yang sudah dimodifikasi. Dipasang menghalangi arus, alat ini merupakan perangkap raksasa yang dirancang untuk menjebak ikan. Ini dia ikannya, banyak banget. Nah, malele bala atau memanen ikan dengan bala ini bisa dilakukan kapanpun, mau itu pagi atau malam, mau lautnya lagi pasang atau surut. Yang penting, ini jaringnya udah ditinggal semalaman. Nah, nanti dapatnya ikannya macam-macam kayak gini nih. Ada yang besar, ikan gemung itu ya Pak. Ih, lucunya. Kayak bola. Alat tangkap pasif ini tidak membutuhkan umpan. Nelayan hanya perlu memanennya setiap 2 hari sekali. Ini jaringnya juga lumayan dalam nih, karena di sini lautnya kalau lagi pasang itu dalam banget. Jaringnya aja ke bawah itu 4 meter. Nah, kalau jaringnya besar, jadi bisa menampung ikan-ikan yang lebih banyak dan besar kayak gini. Ini kalau udah diambilnya pakai serok ya Pak? Boleh saya pinjam? Kita serok ikannya. Ini yang besar dulu nih. Belakangnya berat juga ternyata. Ini jangankan ikannya, serokannya aja udah berat banget ini. Berapa kilo ini ya Bang? Ini kalau 10 kilo mungkin ada nih, berat. Meski dipasang di daerah pesisir, namun tidak jarang ikan perairan dalam yang berukuran besar ikut terperangkap. Ikan terbesar yang kita dapat hari ini dia ikan putih atau biasanya juga disebut ikan jiti. Besarnya. Mantap. Ini ikan air laut dalam, jadi mungkin bisa sampai ke sini karena dia nyasar kali ya nih. Beratnya aja 2 kilo nih. Ini disimpan dulu ya Bang. Biasanya satu orang nelayan memiliki lebih dari 1 bala yang disebar di beberapa titik. Ini di bala kedua, semoga kita dapat ikannya lebih banyak lagi. Ya Pak, kita tarik Pak. Setelah ujung jaring ditarik dengan tali, ikan akan terkumpul dan siap diserok. Ini biar ikannya bisa sampai di ujung sini sebelum dipanen, itu ikannya itu pasti masuknya dari ujung sana dulu tuh. Ada jaring yang dipasangin di bambu-bambu yang panjangnya itu bisa mencapai 100 meter. Dan kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti anak panah yang mengarah ke jaring yang ada di ujung ini. Jadi semuanya udah terjebak di sini nih, ada banyak nih kayaknya nih. Emang malele bala ini paling ideal itu dilakukan pada saat bulan baru. Jadi pada saat bulan gak kelihatan, itu ikan-ikan biasanya pada suka berenang ke pesisir semua. Jadi mereka akan ngikutin jaring ini sampai bisa masuk ke dalam jaring yang paling ujung ini. Nah, karena sekarang masih belum bulan baru, jadi ikannya dapatnya segini nih. Memanen ikan dengan cara seperti ini tuh nggak semudah kelihatannya, karena sebelumnya itu ada proses memasang bala dan itu memakan waktu dan caranya juga rumit nih. Ini pasti sulit. Yuk Pak, kita lanjut pasang bala. Memasang bala membutuhkan waktu berhari-hari. Namun alat tangkap satu ini operasionalnya cukup murah dan dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Ini kita udah sampai di ujung dan ini kita mau nambahin kayu-kayu supaya lebih panjang lagi nih jaringnya. Kayu tuh mami. Ya, saya turun dulu ya. Dalam nggak? Dalam. Nggak sih, karena panik aja. Kelihatannya kayak dalam. Tapi nggak, coba saya pegang. Pas. So, udah mulai surut. Ini aman nih, paling pas buat masang. Yuk.
Untuk mempermudah proses pemasangan, nelayan biasa melakukannya ketika air sedang surut. Kurang dalam lagi kah? Ini untungnya bawahnya itu lumpur, jadi meskipun berat tapi lebih mudah untuk masangin bambu atau kayu supaya lebih tertanam ke dalam. Sebagai penyangga, kayu yang dipilih minimal berukuran 3 meter. Selain itu, jenisnya harus menggunakan kayu yang tahan air seperti bakau atau bambu. Nah, kayunya itu cara memasangnya pun juga nggak sembarangan. Ini diberi jarak sekitar 2-3 meter dan memasang kayunya harus selang-seling. Jadi kalau misalnya yang depan di sebelah kanannya jaring, yang sekarang kiri. Terus nanti selanjutnya juga gitu, kanan kiri kanan kiri. Udah ya, ini udah kuat. Oke, mantap. Akhirnya balanya terpasang juga. Karena kita udah lelah, jadi sekarang saya mau mengolah ikan yang baru kita dapat tadi menjadi santapan untuk mengisi perut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita lihat bawahnya. Lepas. Di Kabupaten Luwu, hutan nipah tersebar di area seluas hampir 5.000 hektar. Rata-rata belum terjamah dan tumbuh secara alami tanpa campur tangan manusia. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penghasil nipah terbesar. Salah satunya ada di Desa Tobia. Nah, kali ini saya mau mencari buah ini bersama Pak Junaidi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang mana? Sepanjang garis pantai Desa Tobia ditumbuhi pohon nipah. Tumbuhan yang belakangan menjadi sumber rejeki bagi warganya. Oh, itu ya, Pak. Wah. Pohon nipah ini sering ditemui di daerah berlumpur dan berair payau dan biasanya juga berdampingan sama pohon bakau. Karena pohon ini merupakan salah satu tumbuhan penyusun utama hutan mangrove. Berbeda dengan hasil sadapannya, buah nipah belum banyak dimanfaatkan masyarakat di sini. Dagingnya yang dibalut kulit keras membuat buah ini seringkali diabaikan. Meskipun bentuknya udah agak membulat seperti ini, tapi ternyata belum mateng. Soalnya tadi waktu diketok-ketok suaranya masih kosong ya Pak dalamnya. Nyari. Ya, dan waktu dibuka pun juga belum ada isinya. Jadi kita cari yang suaranya lebih berat lagi. Iya Pak. Pada umumnya, buah akan berganti warna saat matang. Namun tidak dengan buah nipah, sehingga tingkat kematangan buah ini lebih sulit ditebak. Nah, ini ada dua nih Pak. Kalau ini sudah nenek-nenek, kalau orang Nenek-nenek. sudah tidak bisa lagi. Oh, kalau yang warnanya udah terlalu gelap, udah hampir hitam kayak gini, itu udah nggak bisa dimakan lagi. Jadi ini kalau udah tua bukannya membusuk tapi mengeras ya Pak? Iya, keras. Iya, jadinya nggak dipanen. Power. Untuk mengetahui kematangannya, buah nipah harus dikupas terlebih dahulu. Dia hampir mirip kolang-kaling, cuman bedanya nggak terlalu manis. Ini pas buat yang nggak doyan manis-manis nih. Dari sekian banyak pohon yang berbuah, kami baru mendapatkan satu buah yang siap dikonsumsi. Wah, ini besar nih Pak. Kita lihat bawahnya. Oh, udah nih. Lepas. Lepas akhirnya. Woi. Yang ini berat banget. Ini kalau 4 kilo kayaknya lebih deh, dan besarnya lebih besar juga dari kepala saya. Yang ini mantap Pak, kualitas super. Semakin besar ukuran buah nipah, semakin tebal pula kulitnya. Kulitnya yang tebal berfungsi untuk melindungi isi buah dari lingkungan pesisir yang ekstrim. Pohon nipah ini sering ditemui di pinggiran sungai ataupun pantai karena buahnya ini suka hanyut terbawa arus dan kemudian tertanam, akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Nah, yang di sini pun juga semuanya ini liar, nggak ada yang nanam nih. Berbekal hasil tangkapan dari pesisir Luwu, bersama teman-teman camper van, saya memutuskan untuk menikmatinya sambil melihat pemandangan pantai.
Nah, ini saya udah siapkan buat cuaca panas kayak gini. Jadi hari ini kita mau bikin es buah nipah dan ikan jiti bakar parape. Ikan yang termasuk trofi di kalangan pemancing ini dikenal memiliki rasa daging yang lezat. Nah, sambil nunggu ikannya mateng, sekarang saya mau tumis bumbu untuk siram ikannya ini nanti. Titip ya, Om. Giant trevally tidak memiliki kulit yang tebal, sehingga memasaknya tidak membutuhkan waktu lama. Ciri khas bakar parape, bumbu yang sudah ditumis langsung disiram di atas ikan bakar. Ini dagingnya sangat lembut dan bagian kulit yang terbakar ini gurih dan smoky. Ini yang garing-garing ini? Yang garing-garing itu yang paling enak, Om. Bagaimana enak, Jen? Pedas nggak? Waduh, ini pedas, Bu. Tapi pedasnya nagih. Kuliner khas Makassar ini cocok dihidangkan dengan ikan berdaging tebal. Setelah puas menyantap ikan bakar parape, sekarang giliran menyegarkan kerongkongan dengan es buah nipah. Jadi, ternyata buah nipah ini rasanya itu cenderung ke gurih daripada manis. Tapi justru kalau dipaduin sama es buah, itu cocok banget. Jadi seperti penggantinya kelapa. Rasa buah nipah tidak semanis buah kelapa, sehingga wajar jika buah ini jarang dimanfaatkan. Namun jika dipadukan dengan beragam buah lainnya, rasa buah nipah bisa menjadi penyeimbang rasa. Potensi pesisir Sulawesi Selatan emang gak diraguin lagi. Mulai dari hasil lautnya hingga buahnya ketika disajikan bersama-sama, rasanya jadi luar biasa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.